Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ular Moongazar menggunakan mantranya yang tak tertandingi di wilayah utara untuk pertama kalinya. Mantra ini dipicu oleh amarahnya dan memungkinkan para pembudidaya di sini merasakan kekuatannya yang tak terbayangkan. Jika beberapa orang meremehkan ular Moongazar sebelumnya atau tidak menganggapnya cukup sebagai ancaman, mereka membuang semua ide itu dari pikiran mereka ketika segelnya runtuh. Satu-satunya yang tersisa adalah kejutan dari jiwa mereka. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul pada kulit hitam di sekitar ular Moongazar. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dikirim bersiul ke segala arah. Fragmen cangkang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dampak yang kuat. Beberapa pembudidaya tidak menghindar cukup cepat dan terkena pecahan. Mereka batuk darah dan kemudian tubuh mereka ambruk. Bahkan jiwa asal mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan ada beberapa orang yang terkena ujung fragmen, dan tubuh mereka langsung terbelah menjadi dua. Kabut darah memenuhi area tersebut, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini menyebabkan lingkungan menjadi sunyi sejenak, seolah-olah setiap pandangan terfokus pada tempat ini. Namun, dalam keheningan ini, raungan dari zaman kuno datang dari dalam cangkang hitam. Raungan ini sangat mirip dengan raungan dewa kuno. Sepertinya menembus waktu itu sendiri, seolah-olah selalu ada di sana. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Jari dewa kuno tiba-tiba terbang. Tidak mungkin untuk menggambarkan kekuatan dan tontonan dari jari dewa kuno. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia akan runtuh di bawah jari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan kekuatan jari ini. Semuanya harus binasa di bawah kekuatan jari itu. Mayat halus yang mengejar Wang Lin tercengang. Ada saat kehampaan singkat dalam pikirannya, dan itu membebani konsekuensi menghadapi langsung jari dewa kuno. Saat jari dewa kuno itu keluar, itu mendarat di mayat yang halus. Saat suara letusan bergema, rantai di mayat yang halus semuanya runtuh. Darah hitam dalam jumlah besar didorong keluar dari bagian belakang tubuhnya karena kekuatan tak berujung ini. Seluruh tubuhnya sepertinya telah ditarik ke belakang dan kulit ungunya segera mulai menghilang. Dalam sekejap mata, seolah-olah telah dikuliti oleh seseorang. Setelah itu, semua tulang dan dagingnya hancur dan akhirnya mayat halus itu meledak. Meskipun urutan kejadian ini terdengar lambat, hanya butuh beberapa saat. Jari dewa kuno tidak berhenti dan tanpa ampun menekan ke depan. Wang Lin sudah mundur beberapa saat sebelumnya. Matanya berbinar, dan saat dia melihat, dia merasa seolah-olah ada dewa kuno dewasa yang gigih di belakang jari itu. Lengan tebal dewa kuno dewasa mendorong jari ke depan dalam gelombang kehancuran yang tak ada habisnya. Tubuh raksasa Moongazar serpen mengikuti jari dewa kuno dan bergegas keluar dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kabut dalam jumlah besar menyebar dari tubuh oval dan matanya yang tajam bertemu dengan mata Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasakan ada yang tidak beres. Mata ular Moongazar ini sangat jernih, tanpa sedikit pun kebingungan. Wang Lin memiliki perasaan bahwa ketika dia melihat Moongazar serpen, itu menatapnya kembali. The Moongazar serpen membebaskan diri dan memberi para pembudidaya Alhaven dorongan moral yang besar. Pertempuran ini penuh liku-liku. Terkadang aliansi berada di atas angin dan terkadang Alhaven memiliki keuntungan. Pada saat ini, ular Moongazar muncul kembali, dan tekanan yang diberikannya mengguncang bintang-bintang. Jari dewa kuno tidak menghilang dan terus menyapu ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua pembudidaya yang sebelum meledak dan mati bahkan sebelum mendekati mereka. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam pembantaian. Tetapi jumlah kematian yang terjadi selama perang ini jauh lebih banyak daripada semua orang yang telah dia bunuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami perang seperti ini. Pertarungan antara planet Suzaku dan klan abadi yang terlupakan benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan ini. Situasinya terbalik. Jari dewa kuno bersiul melalui ruang, dan semua pembudidaya sebelum runtuh, bahkan tidak mampu memperlambatnya. Jari dewa kuno menyapu ke arah Black Fiend Devil Saint. Ekspresi dari iblis-iblis hitam aliansi-aliansi berubah. Saat jari dewa kuno mendekat, dia mengatupkan giginya dan meludahkan kabut hitam, sementara tangannya membentuk segel.
Kabut hitam segera berubah menjadi burung bangau hitam raksasa. Bangau hitam ini memegang daun hitam di mulutnya. Saat itu muncul, ia menjatuhkan daunnya, dan daun itu mulai tumbuh seperti orang gila. Dalam sekejap, daun ini memiliki tinggi lebih dari 10.000 kaki dan menyebar ke samping, menciptakan penghalang. Jari dewa kuno menutup dan bertabrakan dengan daun. Ada suara berderak dan kemudian daun itu runtuh menjadi untaian gas hitam. Wajah Black Fiend Devil Saint menjadi pucat dan dia batuk darah dan mundur. Namun, tangan kanannya menggapai kehampaan dan ukiran kayu muncul di genggamannya. Ukiran kayu ini sangat aneh. Itu adalah seseorang dengan tangan terlipat dikelilingi oleh tanaman. Tidak mungkin untuk melihat wajahnya, karena ditutupi oleh tanaman. Saat ukiran kayu diambil, Black Fiend Devil Saint melemparkannya tanpa ragu-ragu. Cahaya hitam yang bisa melahap semua cahaya berasal dari ukiran itu. Seolah-olah pahatan itu hidup kembali, dan tanaman mulai bergerak. Tanaman itu langsung menyerang ukiran kayu. Saat tanaman itu tumbuh, 5 bunga hitam sepanjang 1000 kaki muncul dari kehampaan. Kelima bunga hitam ini mengeluarkan aura aneh. Salah satu bunga mengarah ke jari dewa kuno. Bagian tengah bunga terbuka seperti mulut dan mengeluarkan energi yang sangat dingin. 4 bunga yang tersisa membuka mulut mereka dan memuntahkan gas hitam dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, mata pahatan kayunya bersinar merah, membuatnya tampak benar-benar hidup. Ia membuka lengannya seolah hendak memeluk sesuatu. Itu kemudian bergegas ke dalam gas hitam dan langsung menempel ke jari dewa kuno. Garis-garis hitam keluar dari tubuhnya dan segera menyebar ke seluruh jari dewa kuno. Wang Lin melihat pemandangan ini dari kejauhan dan mengungkapkan cibiran. Jika jari dewa kuno bisa dipatahkan dengan mudah, maka para pembudidaya Alhaven tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk membawa ular Moongazer ke sini. Ular Moongazer ini bisa dianggap sebagai senjata terkuat yang telah disiapkan Alhaven untuk perang ini. Tatapan Wang Lin menyapu dan mendarat di kayu raksasa di kejauhan. Setelah berdiri di atasnya begitu lama, saya merasa ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ratusan pikiran melintas di benaknya. Pertempuran antara dua sistem bintang telah memperluas wawasannya tanpa henti. Semua ini sangat penting baginya. Bagaimanapun, waktu kultivasinya terlalu singkat dibandingkan dengan tuan tua ini, jadi dia kurang berpengetahuan dari mereka. Pertempuran besar ini seperti pertunjukan mantra dan harta karun sihir. Wang Lin telah menyerap semua informasi ini dan juga mempelajari kekuatan dari Nirvana Cleanser dan Nirvana Shatterer Cultivator. Jika perang ini tidak ada, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mempelajarinya. Pada saat ini, sama seperti Black Fiend Devil Saint menggunakan harta ajaib untuk menghentikan jari dewa kuno, di sisi aliansi, 10 mayat halus yang tersisa mengaum dan menyerang. Kedua mayat perak itu bergerak lebih cepat dari yang lainnya. Namun, meski semuanya digabungkan, itu masih belum cukup untuk dibandingkan dengan jari dewa kuno. Saat ular Moongazer menyerang, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Raungannya begitu kuat hingga mengguncang seluruh ruang. Mereka yang berkultivasi kurang harus menghindar, atau mereka akan terluka parah. Raungan ular Moongazer hanyalah raungan untuk orang lain, tetapi ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Ekspresi Wang Lin berubah dan tangannya bergerak tanpa ragu-ragu untuk menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Tungku dewa kuno muncul di sekitarnya dan dia dengan cepat mundur. Begitu dia mundur, raungan Moongazer Serpent menyebabkan jari dewa kuno yang Black Fiend Devil Saint dan mayat-mayat halus berurusan dengan meledak. Tidak mungkin untuk menjelaskan ledakan jari dewa kuno. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km sepertinya telah langsung robek. Jeritan datang dari sejumlah besar pembudidaya karena mereka langsung tersedot ke dalam celah dan menghilang tanpa jejak. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya panik dan mundur ketakutan. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. The Moongazer Serpent adalah satu-satunya yang tidak rusak sama sekali. Itu menyerbu ke depan, dan tentakelnya menyapu untuk memulai pembantaian. Adapun Black Fiend Devil Saint, yang berada di pusat ledakan, dia batuk darah dalam jumlah besar dan terlempar kembali. Dia tidak pernah dalam kondisi yang menyedihkan selama puluhan ribu tahun berkultivasi. Tubuhnya rusak parah dan diambang kehancuran.
Saat ini dia dipenuhi dengan keterkejutan. Selama hidupnya berkultivasi, dia belum pernah bertemu dengan binatang sekuat itu. Setelah batuk darah, dia melarikan diri dengan panik, seolah-olah dia keluar dari akalnya. Adapun selusin mayat halus, selain dari mayat perak, sisanya tidak bisa menahan jari dewa kuno sama sekali. Mereka telah meledak menjadi tumpukan daging dan darah saat tersedot ke dalam kehampaan. Bahkan 2 mayat perak terlempar ke belakang, dan rantai di tubuh mereka runtuh saat mereka mengeluarkan darah hitam. Mayat wanita cantik itu benar-benar menyerang langsung ke Wang Lin. Harta karun seperti ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia tidak hanya melihat mayat perempuan itu, tetapi juga pada ukiran kayu yang setengah rusak. Wang Lin adalah orang pertama yang menyadari situasi ini, jadi dia siap sepenuhnya. Sesaat sebelum jari dewa kuno meledak, dia sudah mundur dan mengaktifkan tungku dewa kuno. Akibatnya, dia tidak banyak terpengaruh. Dia melihat pada ular Moongazar dan kemudian ke mayat wanita yang dilemparkan ke arahnya. Saat dia pertama kali melihat mayat yang halus itu, dia punya ide untuk mencurinya. Ketika jari dewa kuno meledak, dia dengan sengaja menyesuaikan arahnya hanya untuk mayat perak ini. Dari 2 mayat perak, mayat laki-laki terlalu rusak parah, jadi Wang Lin meninggalkannya. Meski jenazah perempuan ini juga rusak, ternyata kondisinya jauh lebih baik daripada jenazah laki-laki. Karena aku berpartisipasi dalam perang, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika aku mengambil harta karun, apalagi saat medan perang semrawut ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh ledakan jari dewa kuno untuk menyerang mayat wanita. Namun, Wang Lin bukanlah satu-satunya orang yang memutuskan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ada beberapa lagi yang tertarik dengan mayat perempuan itu. Ada pembudidaya Alhaven dan aliansi di antara mereka. 7 orang berbeda menyerang mayat wanita dari berbagai arah. Wang Lin bukan yang paling dekat, tapi dia yang tercepat. Saat dia menyerang, rasa dingin melintas di matanya. Dia hanya membutuhkan beberapa napas untuk mencapai mayat perempuan itu, tetapi matanya bersinar dan dia dengan tenang melambat. Saat dia melambat, seorang kultivator Alhaven menyerbu, mendekati mayat perempuan, dan mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, seorang pembudidaya aliansi juga keluar tetapi tidak mengambil mayat wanita. Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sinar energi pedang langsung ke pembudidaya Alhaven. Keduanya memulai pertempuran dari jarak dekat. Kedengarannya banyak, tapi itu semua terjadi sangat cepat, dan saat keduanya bertarung, kultivator lain memanfaatkan ini untuk mendekat. Dia meraih lengan wanita itu dan hendak pergi. Namun, tepat pada saat ini, kultivator ini tiba-tiba berbalik dan panik memenuhi matanya. Dia menjerit saat tubuhnya menyusut hingga menjadi genangan darah. Perubahan yang mengejutkan ini mengejutkan kedua pembudidaya yang sedang bertarung. Mereka melihat mayat perempuan itu dan tidak lagi berani mengambilnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, 3 orang, termasuk Wang Lin, mempercepat dan menyerbu ke depan. Mata Wang Lin berbinar dan tungku dewa kuno muncul di sekitarnya. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan salah satu pembudidaya Alhaven yang telah menyerang ke depan. Kultivator Alhaven itu terkejut ketika dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan dia telah bertukar tempat dengan Wang Lin. Dia tahu identitas Wang Lin, jadi setelah mengeluarkan senyum masam, dia menyerah pada harta karun ini dan menagih untuk yang berikutnya. Setelah menggunakan mantra itu, Wang Lin mendekati mayat perempuan itu. Kedua pembudidaya yang paling dekat dengan mayat wanita melihat semua orang mendekat. Mereka mengatupkan gigi dan meraih mayat wanita hampir pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, mereka berdua menjerit dan tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi genangan darah yang diserap oleh mayat wanita. Darah mengental menjadi setitik cahaya merah di antara alisnya. Salah satu pembudidaya aliansi mendekat. Dia mengenakan jubah piton dan tangan kanannya mengulurkan tangan saat dia tertawa. Meskipun kelihatannya dia sedang meraih wanita itu, sebenarnya tangannya berisi mantra dan sepertinya dia akan menyerangnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tiba hampir pada waktu yang sama dengan pembudidaya aliansi ini. Kedua jarinya membentuk pedang dan dia mengacungkannya saat dia berteriak, "Minggir!" Pembudidaya aliansi terkekeh.
Tidak hanya dia tidak berhenti, dia bergerak lebih cepat dan berbisik, jadi bahkan Thunder Celestial sungguh mengingini kecantikan mayat wanita ini. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Saat pembudidaya aliansi mendekati mayat wanita, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Pembudidaya aliansi gemetar, seolah-olah dia telah dikelilingi oleh benang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia meraih mayat perempuan itu. Jangkauan Wang Lin sangat pintar. Dia tidak mencoba meraihnya sejak awal. Saat tangannya mendekat, energi asalnya bersama dengan kekuatan dewa kuno dan ikan yin dan yang tercetak di antara alisnya. Ada ledakan dan tubuhnya gemetar. Lampu merah yang terbentuk setelah menyerap beberapa pembudidaya tiba-tiba menghilang. Kemudian Wang Lin tidak berhenti. Dia langsung meraih mayat wanita dan melewati pembudidaya aliansi. Ketika dia lewat, dia menendang dada pembudidaya aliansi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya putih dan pembudidaya didorong mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah, tapi dia tidak mati. Sebagai gantinya, dia menatap Wang Lin dengan kejam dan mundur sambil menutupi dadanya. Memegang mayat perempuan itu, Wang Lin menatapnya. Mayat perempuan itu dikelilingi oleh cahaya merah yang perlahan berkumpul menuju wajahnya. Alasan Wang Lin melambat adalah karena dia melihat ada yang tidak beres. Apa yang terjadi setelah itu seperti yang dia harapkan, beberapa pembudidaya meninggal. Jika mayat perempuan hanya seaneh ini, Wang Lin pasti sudah menyerah. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan pelestarian diri masih didahulukan. Namun, setelah mayat wanita menyerap esensi darah 3 pembudidaya, ada beberapa perubahan. Inilah yang membuatnya terus memperjuangkannya. Saat dia mundur, tangan kirinya membentuk segel dan dia menempatkan batasan yang tak terhitung pada mayat perempuan bersama dengan seteguk energi asal esensi. Setelah memasukkannya ke dalam tasnya, dia menyerbu ke ruang yang runtuh. Keruntuhan tersebut telah membentuk pusaran raksasa yang membentuk isapan kuat yang ingin melahap segalanya. Hanya ular Moongazer yang bisa mengabaikan hisapan ini saat dia membantai seperti orang gila. Pada saat ini, beberapa monster tua di aliansi mengepung Moongazer Serpent untuk mencegahnya maju. Bahkan Cloud Dragon Demon Saint mendekati Moongazer Serpent. Namun, Dewa Darah dan rekan-rekannya juga mengitari Moongazer dan melawan para pembudidaya aliansi. Orang berdarah yang muncul satu persatu juga meluncurkan serangan luar biasa terhadap aliansi. Gelombang gemuruh bergema bersama dengan raungan ular Moongazer. Pertarungan antara Master Flamespark dan Wudochan mengguncang dunia. Gemuruh di dalam kabut hitam yang disebabkan oleh pertempuran mereka sangat intens. Fluktuasi yang kadang-kadang datang dari bentrokan mereka adalah sesuatu yang bahkan Dewa Darah dan perusahaan harus hindari. Di kejauhan, wanita berbaju biru tidak memiliki kepanikan di wajahnya saat dia mengamati semua ini. Di sampingnya, mayat emas diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi dingin. 5 jimat kuning perlahan berputar di sekitar kepalanya. Petir bergerak di antara jimat, terus-menerus menjaganya tetap tersegel. Wanita berbaju biru itu mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Saya mengundang sesepuh besar Istana Xuan, yang terhormat Xuan Bao." Tawa menggema di seluruh bintang. Tidak banyak kultivasi dalam tawa ini, tetapi semua harta bergetar sesaat seolah-olah akan meninggalkan tuannya. Black Fiend Devil Saint yang melarikan diri menghela nafas lega. Tidak hanya dia, bahkan Cloud Dragon Demon Saint pun santai. Dia menyerah begitu saja dan dengan cepat mundur. Mereka berdua tahu betul bahwa yang disebut 4 orang suci bukan hanya mereka. Di antara mereka, hanya Ji Xiantian yang benar-benar orang suci. 4 orang suci aliansi dibagi menjadi Bulan, Awan, Xian, dan Yao. Ji Xiantian adalah orang suci Xian. Masing-masing memiliki 3 bawahan, jadi tidak peduli bagaimana Anda menggabungkannya, itu akan membentuk 4 orang suci. Sebenarnya, untuk pertempuran ini, Cultivation Alliance hanya mengirim orang suci Xian dan 3 bawahannya. Xuan Bao yang terhormat memiliki status yang sangat tinggi di Istana Xuan. Apa yang benar-benar membuat orang-orang di aliansi menghormati dan takut padanya adalah bahwa dia adalah salah satu tetua aliansi yang dapat memutuskan segala sesuatu di dalam aliansi. Ini adalah identitasnya yang lebih menonjol.
Selain orang-orang di dalam grup Elder Aliansi, tidak ada orang lain yang tahu persis berapa banyak orang di dalam grup ini. Namun, masing-masing sangat kuat dan bisa membalikkan langit. Alasan Olsir dihormati dan Cultivation Alliance bahkan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah selama hari ulang tahunnya adalah karena dia adalah anggota dari kelompok tetua yang misterius ini. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan statusnya turun. Namun demikian, dia tetaplah seorang anggota. Jika bukan karena Olsir rendah hati, orang-orang seperti Ling Tianhou tidak akan bisa ada sama sekali. Selama dia menginginkannya, dia bisa membuat mereka semua menghilang dalam sekejap. Namun, setelah kejadian tertentu, dia menjadi lebih rendah hati dan jarang berpartisipasi dalam pertemuan yang lebih tua. Dia mengurung diri. Harus dikatakan bahwa bahkan Ji Xiantian atau Wu Dochan yang bertarung melawan Master Flamespark tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua. Sebelum yang terhormat Xuan Bao, keduanya bukan apa-apa. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi anggota kelompok yang lebih tua. Beberapa bahkan curiga bahwa meskipun kultivasi terkait, itu bukan satu-satunya. Kelompok yang lebih tua memiliki kekuatan dan rahasia tingkat tertinggi di dalam aliansi. Anggotanya adalah penguasa aliansi yang sebenarnya. Xuan Bao yang terhormat mengenakan pakaian putih dan dia sedikit kurus, tapi ini memberinya aura surgawi. Matanya cerah dan sepertinya dipenuhi dengan kedalaman tak berujung. Jika seseorang menatap matanya, mereka dapat dengan mudah dibenamkan dan mungkin akhirnya tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. Dia memiliki penampilan seorang penatua sejati. Ada juga kocokan di tangannya saat dia muncul di samping wanita berbaju biru. Wanita berbaju biru dengan lembut berkata, "Junior menyapa Paman Tuan." Xuan Bao yang terhormat melihat ke medan perang di kejauhan dan tertawa. "Gadis kecil, tuanmu membiarkanmu memimpin pertempuran ini dan membuat semua orang mendengarkanmu. Ia bahkan sengaja memilih tempat ini untuk medan perang. Keberuntungan semacam ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi." Saat dia tersenyum, yang terhormat Xuan Bao sepertinya tidak peduli dengan pertempuran sama sekali. Hanya ketika dia melihat Moongazer Serpent, pupil matanya menyusut. Dia mengungkapkan senyuman yang berarti. "Saya tidak berpikir catatan alam hujan surgawi kuno itu benar." Xuan Bao yang terhormat tersenyum ketika dia melihat ular Moongazer bergerak maju sambil dikelilingi oleh para pembudidaya Alhaven. Matanya menyala dan tangan kanannya melambai di udara saat dia dengan lembut berkata, "Rain Celestial Guard." Setelah dia berbicara, semburan raungan bergema di antara bintang-bintang. Retakan raksasa muncul di hadapan Xuan Bao yang terhormat. Retak ini seperti luka yang dibuka di udara tipis, dan panjangnya setidaknya 1000 kaki. Tekanan yang sangat kuat mengelilingi daerah itu. Ada kilatan cahaya keemasan saat seorang pria berarmor emas berjalan keluar. Pria emas ini memancarkan sinar keemasan, dia sama menariknya dengan matahari. Dia mengenakan baju besi emas yang cantik dan tampak seperti seorang prajurit dari surga. Dengan satu langkah, pria lapis baja emas ini turun dari celah. Kemudian ada lebih banyak kilatan emas dan 3 pria lapis baja emas melangkah keluar. Saat ini, seluruh area diterangi oleh cahaya keemasan ini. Ketika Wang Lin melihat keempat pria lapis baja emas ini, murid-muridnya tanpa ampun menyusut. Dia sangat terkejut. Pengawal surgawi. Wang Lin jelas merasa bahwa keempat pria lapis baja emas ini memancarkan aura yang sama dengan Tasan. Keempat orang besar ini jelas disempurnakan menggunakan metode rahasia yang diciptakan Kaisar Langit King Lin. Pelindung langit terbagi antara emas, perak, tembaga, dan pangkat besi. Keempat orang besar ini semua adalah peringkat emas. Wang Lin menatap Xuan Bao yang terhormat dan dengan cepat mundur ke tepi pusaran. Setelah 4 penjaga langit lapis baja emas muncul, ekspresi Xuan Bao yang terhormat mengangkat tangan kanannya sambil mengenakan ekspresi netral. Dalam sekejap, 4 penjaga surga dibebankan pada Moongazer Serpent. Saat Moongazer Serpent meraung, tentakelnya menyapu segalanya di sekitarnya. Pada saat yang sama, Dewa Darah dan yang lainnya di sekitarnya segera menyerbu ke 4 penjaga surga. Dewa Darah membentuk segel saat dia bergerak maju. Kemudian cahaya darah menyebar dan dia melambaikan tangannya. Lautan darah muncul entah dari mana dan menyerbu ke depan.
Namun, ketika lautan darah menghantam penjaga langit, itu nyaris membuat mereka berhenti sejenak. Penjaga langit memisahkan diri dalam 4 arah dan mengelilingi ular Moongazer bersama dengan pembudidaya Alhaven. Tangan kanan Xuan Bao yang terhormat meraih kekosongan sekali lagi dan celah lain muncul. 9 kupu-kupu hitam tiba-tiba terbang keluar. 9 kupu-kupu ini benar-benar hitam, dan dari kejauhan, mereka tampak sangat ganas. Saat mereka muncul, mereka mengepakkan sayap mereka dan badai pun terjadi. Badai ini sangat kuat dan menyapu ke depan. 9 kupu-kupu terbang maju dalam tarian. Saat kupu-kupu muncul, bahkan dengan keteguhan mental Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Ini adalah kupu-kupu yang dibentuk oleh God Flying War Chariot. Wang Lin tersentak, tetapi kemudian dia segera menemukan perbedaan. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang berwarna-warni dan sangat indah. Namun, 9 kupu-kupu ini benar-benar hitam, jelas kekuatan kupu-kupu ini pergi ke ekstrim lain dibandingkan dengan kupu-kupu Wang Lin. Apa identitas orang tua ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Bahkan King Sui tidak membuat Wang Lin terkejut. Bahkan pembudidaya misterius yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah membuat Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Seorang penjaga surgawi dan kupu-kupu keduanya adalah harta yang dimiliki Wang Lin. Namun, ketika dia melihatnya di tangan orang lain, itu menyebabkan keterkejutannya mencapai puncaknya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi melihat. Dia bergerak sangat cepat dan menyerbu ke arah harta karun yang mengambang di antara bintang-bintang yang telah dia perhatikan untuk sementara waktu. Harta ini adalah ukiran kayu yang diambil si iblis-iblis hitam. Meskipun hanya setengahnya yang tersisa, itu masih mengeluarkan tekanan kuat. Ekspresi Wang Lin suram. Pertempuran saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Pilihan terbaik saat ini adalah memancing di perairan yang bermasalah ini. Wang Lin bergerak sangat cepat saat ia menyerbu ke arah ukiran kayu yang setengah rusak itu. Ada banyak orang lain yang memiliki gagasan untuk mencari harta karun selama pertempuran ini, jadi tidak mengherankan bahwa ada beberapa pembudidaya berkelahi satu sama lain di sekitar ukiran kayu, tidak membiarkan siapapun mendekat. Kedatangan Wang Lin segera menarik perhatian para pembudidaya. Ini menyebabkan orang-orang ini segera mengubah arah tanpa ragu-ragu. Pembudidaya Alhaven ragu-ragu sejenak, tetapi pembudidaya aliansi segera mengirim beberapa orang setelah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel, lalu dia melambaikan tangannya. Embusan angin menerpa ke depan seperti orang gila, dan setelah itu, Wang Lin tanpa ampun melemparkan pukulan. Ada ledakan keras dan riak keras dari pukulan dikombinasikan dengan hembusan angin untuk menciptakan kekuatan yang unik bagi Wang Lin. Kekuatan Dewa Kuno dikombinasikan dengan kekuatan mantra adalah awal dari kekuatan Wang Lin. Namun, kedua kekuatan ini baru saja mulai bergabung dan belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ketika itu disapu oleh para penggarap aliansi itu, tubuh dan jiwa asal mereka bergetar dan mereka merasakan kekuatan misterius yang tak terbayangkan datang. Mereka tidak bisa tidak mundur karena mereka seolah-olah akan segera mati jika tidak mundur. Mereka belum pernah menemukan mantra seperti itu selama bertahun-tahun kultivasi mereka. Mata Wang Lin menyala dan tungku Dewa Kuno muncul di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka. Di mata para pembudidaya di sekitarnya, visi mereka kabur dan Wang Lin juga mengubah posisi. Dia kemudian keluar dan tiba di sebelah ukiran kayu dalam sekejap. Namun, saat dia mendekat, sinar energi pedang muncul dari kehampaan dan menuduhnya. Energi pedang ini mengandung aura yang sangat tirani, seolah-olah semuanya harus menghindarinya atau dihancurkan. Wang Lin terbiasa dengan energi pedang ini, itu adalah sesuatu yang menjadi milik Ling Tianhou. Harta ini milik Chen Long Dao Lo, pedang sekte saya. Suara dingin bergema sebagai sinar energi pedang mendekat. Jika Wang Lin mencoba untuk mengambil harta, dia akan terkena energi pedang. Ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia tidak ragu sama sekali untuk mengambil ukiran kayu yang setengah hancur. Matanya menampakkan cahaya misterius ketika dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu untuk menghalanginya. Stempel penyegelan surgawi 18 neraka langsung muncul dan energi pedang menabraknya dan runtuh. Stempel penyegelan surgawi 18 neraka tidak bergerak sama sekali, lalu Wang Lin menariknya kembali.
Seorang kenalan lama yang nyaris tidak melarikan diri dengan jiwanya saat itu berani mencuri harta sebelum saya. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin ini, dan ekspresi wajah Chen Long berubah. Dia tahu itu bukan saatnya untuk membunuh sekarang, jadi dia pergi. Ada terlalu banyak penggarap selama pertempuran ini, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas wajah satu sama lain. Juga, Wang Lin tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus bergerak, jadi Chen Long tidak mengenali Wang Lin. Namun, ketika Chen Long melihat ke atas, Wang Lin tampak agak akrab, tetapi dia tidak akan pernah mencocokkan orang ini dengan Wang Lin. Sekarang dia mendengar kata-kata Wang Lin, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Kamu?" Wang Lin tidak memperhatikan Chen Long dan menghilang. Dia berkeliaran di medan perang dan terus mengambil harta ajaib orang yang meninggal. Namun, perasaan iri kunci pada Moongazer Serpent menunggu kesempatan saat aliansi memulai pertempuran mereka melawan Moongazer Serpent sehingga ia bisa mendapatkan warisan di dalam Moongazer Serpent. Tatapan Wang Lin sesekali akan beralih ke wanita dengan gaun biru. Sikapnya terhadapnya sangat aneh. Sementara Wang Lin dengan hati-hati berkeliaran, dia bertanya-tanya siapa wanita ini. 4 penjaga langit emas mengelilingi Moongazer Serpent. Mereka menciptakan lingkaran emas yang menjebak Moongazer Serpent di dalamnya. Saat Bloodgut dan kawan-kawan membalas, 9 kupu-kupu mengepakkan sayap mereka dan membentuk badai dengan Moongazer Serpent sebagai pusatnya. Sebuah pusaran yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi terbentuk. Bloodgut dan teman-temannya memiliki ekspresi suram di dalam pusaran. Mereka menggunakan harta sihir masing-masing, menciptakan keributan yang konstan. Moongazer Serpent bahkan lebih marah, terperangkap 2 kali membuatnya hampir gila. Itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan raungan marah. Saat meraung, kata-kata para dewa kuno keluar. The Moongazer Serpent menggunakan mantra para dewa kuno. Mata Xuan Bao yang terhormat bersinar dan dia menunjuk ke depan sambil tertawa. Kecepatan sayap 9 kupu-kupu itu segera meningkat dan garis-garis hitam muncul. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di sekitar Moongazer Serpent dan dengan cepat membentuk pengepungan. 4 penjaga langit emas mengeluarkan raungan dan tubuh mereka bergetar dan langsung tumbuh menjadi 1000 kaki raksasa. Kemudian mereka meluncurkan serangan bersama. Wajah Xuan Bao yang terhormat tersenyum ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan celah muncul. Gas hijau keluar dari celah ini. Bersamaan dengan gas hijau, aura yang membuat pikiran semua pembudidaya dalam 5000 km bergetar muncul. Tubuh Wang Lin bergetar. Ketika dia melihat dari dekat, dia melihat panah keluar dari celah. Panah ini terlalu besar, panjangnya lebih dari 300 kaki dan lebar 7 kaki. Itu benar-benar hijau dan ujung panah memiliki 6 tepi. Di ujung panah, ada bulu ungu. Selain itu, ada beberapa noda darah merah gelap pada panah. Apa yang mengguncang semua pembudidaya di sekitarnya adalah noda darah merah gelap itu. Saat panah itu muncul, bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya berubah. Bahkan Master Flamespark yang bertarung melawan Wu Do-chan bergetar dan segera melihat panah 300 kaki.